Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Juliani, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kepahyang dan juga sebagai guru di SMP Negeri 2 Kepahyang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Meliani Harahap selaku guru TIK di SMP Negeri 2 Kepahyang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan ada percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi dalam Ibu mengajar di kelas atau melakukan supervisi di kelas ya Bu. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi Bu tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan juga kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi supaya Ibu lebih siap lagi Bu dalam mengajar, kemudian lebih percaya diri juga, sehingga pada proses pembelajaran nanti Ibu lebih memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Nah, dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran saya itu ada dua Bu. Yang pertama, memahami fitur aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian memanfaatkan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi ada dua ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan dalam observasi nanti? Nah, di sini ada tiga Bu. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana siswa nanti mengetahui fungsi dan penggunaan masing-masing itu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada keterampilan. Di sini keterampilan itu siswa dapat mendesain sendiri apa yang akan mereka buat di Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint nanti. Kemudian pada keterampilan itu ada KSE, di mana keterampilan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab saat mereka memilih dan mendesain produk. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada tiga ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan, supaya siswa mengetahui penggunaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ya Bu dalam proses pembelajaran. Kemudian pada keterampilan dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian ada juga KSE-nya, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan gaya belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini saya juga menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan metode menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab dalam penugasan membuat PowerPoint, Microsoft Word, dan Excel. Oke. Baik ya Bu ya, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Nah, sekarang menggunakan metode PJBL, kemudian metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Nah, untuk media yang akan saya gunakan itu seperti komputer, Infocus, kemudian penggunaan PowerPoint. Kemudian siswa nanti akan tampil untuk menampilkan PowerPoint dan video yang telah mereka buat. Nah, kira-kira kapan Ibu saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Hari apa, jam berapa, dan kelas berapa Bu? Mungkin di hari Kamis, minggu depan di hari Kamis itu jam pelajaran pertama sampai kedua di kelas 9B. 9B. Ya. Jadi hari Kamis di kelas 9B jam pertama dan kedua ya Bu ya. Nah, nanti saya akan datang di kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat juga dan mencatat hasil-hasil atau hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik ya Bu, nanti setelah melakukan kegiatan observasi nanti ada juga percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang didampingi dengan pengajar praktik ya Bu. Nah, setelah kita percakapan ini, apa sih kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini?
dari hasil percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti, kemudian saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi sehingga ketika proses belajar mengajar nanti akan lebih berjalan dengan baik. Baik ya, baik Bu ya, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ya Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada Ibu. Untuk anak-anak 9B, silakan kalian nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan keluar untuk mengikuti teman-temannya. Berdiri. Ayo semuanya berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Ade, Alika, Anggur, Aurel, kalian hari ini, suasana hati kalian hari ini bagaimana keadaannya? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah semangat? Zaki semangat, Zaki? Semangat. Nah, siapa lagi yang semangat? Siapa yang keadaan suasana hatinya hari ini lagi sedih? Gak ada yang sedih? Yang lagi bahagia? Yang telah kalian pegang itu sticknya ke dalam kelas yang ada tulisannya masing-masing. Ada sedih, cemas, biasa saja, senang, dan semangat. Dimulai dari Alika, Laura, Mai, kemudian Nura. Ayo. Ayo Mai. Kalian banyak yang biasa saja ya pada hari ini. Kemudian ada beberapa yang semangat. Ini sepertinya yang semangat ini kebanyakan laki-laki ya. Semangat ya, Marcel, Gary, Ade, Dava, Bagas, kesepakatan kelas. Oke, sekarang ditanya apa aja kesepakatan kelas kita yang sudah tertempel di kelas kemarin. Ayo, coba sebutkan. Hah? Datang tepat waktu, kemudian menjaga ketertiban kelas. Ada lagi? Hah? Menghargai sesama teman. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan aplikasi pembelajaran seperti yang tadi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menghasilkan produk yang menyajikan tentang informasi mengenai pembelajaran ya. Komunikasi kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang pertama. Apa judul bab yang pertama kemarin? Berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Kemarin kita sudah menyaji berpikir komputasional itu apa, tentang struktur data, array, stack, kemudian apa lagi? Linked list. Nah, di situ kita sudah menyajikan, kalian sudah presentasi kelompok, sudah diskusi kelompok. Nah, hari ini kita juga akan diskusi kelompok, tetapi hari ini kita menggunakan komputer ya. Kita langsung praktek langsung. Jadi hari ini
kalian terakhir nanti kalian akan menyajikan atau presentasi di depan kelas. Kemarin ibu sudah bagi 3 kelompok menurut gaya belajarnya masing-masing. Yang pertama apa? Kinestetik. Yang kedua visual. Yang ketiga auditori. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang silakan kalian duduk ke kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah ibu bagikan kemarin. Sekarang ibu bertanya, tahukah kalian aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran? Aplikasi apa saja yang disebutkan tadi? Microsoft Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Oke, dari ketiga aplikasi tersebut, menurut kalian Bu, pakai email biasa bu, berulang nggak kamu? Gitu kan? Oke, sudah selesai? Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok Laura dan Ade. Maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan media sekolah kami yaitu tentang sistem cerdas adalah bagian dari bidang ilmu komputer atau informatika dan rekayasa cerdas untuk pengembangan berbagai metode kemampuan mengerti yang ada yang ingin bertanya? Silakan Alika. Terima kasih. Bagaimana cara menambahkan slide di PowerPoint? Jika ingin menambahkan slide yang pertama, klik slide pertama lalu tambahkan enter. Nah, jika ingin menambahkan slide kedua di bawahnya, klik juga enter. Dan begitu juga seterusnya. Apakah sudah cukup kali kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yaitu tentang struktur data. Struktur data adalah cara menyusun dan menyimpan data supaya dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Pada pemrograman, pemilihan struktur data. Bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus seperti yang kalian buat dengan banyak gambar? Baiklah, akan saya jawab, yaitu kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PowerPoint yang bagus tadi. Apakah sudah cukup? Cukup. Apakah ada yang ulang lagi? Ya. Oke, silakan duduk Bapak Alika. Oke, setelah teman-teman kalian tadi presentasi di mana kelompok Alika itu kelompok kinestetik, kelompok Laura itu kelompok visual. Nah, sekarang apa kesimpulan yang telah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Kalian bisa memanfaatkan aplikasi apa? Canva dan PowerPoint. Sekarang sudah bisa menggunakannya? Sudah. Ibu sudah menanyakan bagaimana perasaan kalian. Nah, dari sebelum pembelajaran dan sekarang setelah pembelajaran, apakah suasana hati kalian berubah? Tidak. Tetap semangat. Tetap semangat. Oh, bagus ya Ade, tetap semangat ya Ade ya. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran tetap semangat ya Ade. Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Alika. Bisa menjawab apa yang Alika dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo apa? Yang lain, Laura bisa? Kita dapat menggunakan aplikasi Canva. Oke.
Oke, kita dapat menggunakan aplikasi Canva. Jadi seterusnya baik pembelajaran lain kecuali selain informatika, kalian sudah bisa ya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran bisa? Bisa. Baiklah, jam pelajaran informatika sudah habis. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekian pembelajaran informatika. Semoga kita mendapatkan manfaatnya ya bersama-sama. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rika Juliani, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kepahyang dari SMP Negeri 2 Kepahyang, Bengkulu. Di sini saya masih ditemani dengan Ibu Meliani Harahap selaku guru yang saya observasi dan Ibu pengajar praktik Ibu Desi Enersi. Assalamualaikum Bu Meli, Bu Desi. Apa kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan kembali bertanya kepada Ibu Meli tentang supervisi yang kita lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Meli setelah kita melakukan observasi kemarin? Pada saat kita melakukan observasi kemarin, perasaan saya sedikit gugup ya Bu, karena baru saat itu saya dilakukan observasi oleh guru. Oke, pada percakapan kali ini saya ingin bertanya kira-kira tujuan kita dalam percakapan nanti apa kira-kira? Tujuan kita dalam percakapan hari ini, saya ingin mengetahui kekurangan saya, kemudian apa saja yang akan saya perbaiki untuk pembelajaran di kelas saya selanjutnya. Jadi walaupun sedikit gugup ya Bu ya, kita semoga nanti kedepannya Ibu bisa memperbaiki kekurangan yang Ibu lakukan ya Bu ya. Nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang area pengembangan. Oke, Bu Meli bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin. Kemudian tahapan ataupun langkah-langkah dalam Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Oke, untuk yang pertama itu tahapannya. Pertama saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya, modul, kemudian susunannya sesuai dengan yang ada. Kemudian untuk area pengembangannya itu saya supaya siswa pada pembelajaran informatika itu dapat mengetahui aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, di mana nanti di tujuan akhirnya itu siswa dapat mengaplikasikan aplikasi tersebut, kemudian dapat memberikan informasi berupa pengetahuan yang dapat diberikan kepada teman-teman. Jadi menurut Ibu sekarang sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin dilakukan di kelas sudah berhasil atau belum kira-kira? Menurut saya itu masih ada kekurangannya ya Bu, terutama saya dalam manajemen waktu. Kemudian ada juga kekurangannya itu siswa juga banyak yang belum aktif semuanya. Jadi bagaimana kira-kira rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu? Kekurangan mungkin saya akan memperbaiki di pembelajaran selanjutnya itu saya akan memanajemen waktu sebaik mungkin sehingga prosesnya itu sesuai dengan modul atau rencana yang telah dibuatkan. Kemudian untuk siswa itu mungkin saya nanti akan lebih aktif lagi membimbing mereka supaya mereka tuh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu ya. Kira-kira kapan rencana yang akan Ibu lakukan ini akan Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya saya akan melakukan perbaikan, mengkaji kembali perencanaan pembelajaran itu modul sesuai dengan manajemen waktu sehingga saat proses di kelas nanti lebih termanajemen. Kira-kira kapan waktunya itu? Secepatnya mungkin di minggu depan. Minggu depan itu ya. Oke Bu ya. Baik ya, terima kasih ya Bu ya atas jawaban yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya bisa terrealisasi ya Bu ya. Kepada Ibu Desi saya berikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Rika yang sudah mempraktekkan
modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekarang sudah masuki tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Kami akan menyampaikan mulai dari yang kemarin pra observasi dan observasi pembelajaran itu kami lihat lewat video. Nah, berarti di pertama percakapan pra observasi kemarin kita menanyakan tujuan pembelajaran dan area pengembangan. Nah, hari ini di kegiatan pasca observasi hasil pengamatan kami, Ibu Rika sudah mampu menerapkan kegiatan coaching selama percakapan atau diskusi ini. Yang pertama sekali itu yang harus kita tekankan bahwa dalam kegiatan coaching kita memposisikan dulu si gurunya nyaman terlebih dahulu, jadikan gurunya sebagai mitra. Jadi mau nanya tidak tertekan dulu, namanya di observasi pasti ada kayak kita. Berikutnya alur delta yang diminta itu sudah terlihat, dimana pertama sekali tadi T-nya tujuan. Ibu Rika sudah menanyakan apa tujuan yang ingin dicapai dari hasil diskusi di pasca observasi ini, dan Ibu Melian ya menjawab ingin tahu begitu apa kekurangan kemarin yang masih ditemui, kelebihan apa. Berikutnya Ibu Rika menanyakan dari hasil pelajaran kemarin kira-kira apa yang dihadapi, ada nggak masalah, nanti ada identifikasi masalah. Nah, dari sini Bu Meliani juga menjawab bahwa masih ada murid yang belum efektif, belum aktif kayak gitu, jadi belum terlalu efektif pembelajarannya. Nah, dari masalah yang disampaikan oleh Bu Meliani, Ibu Rika menggali lagi. Ketika ada sebuah permasalahan berarti harus ada rencana tindak lanjut ke depan. Maka Ibu Rika tadi menanyakan rencana ke depannya apa. Bu Meliani juga bisa menjelaskan apa rencana yang akan dilakukan ke depan untuk pengembangan kompetensi. Nanti ada rencana tindak lanjut. Dan untuk meminta penegasan tanggung jawab, berarti bukan hanya sekedar rencana tindak lanjut tapi ada tanggung jawab, maka Ibu Rika menanyakan kapan pastinya, kapan akan dilakukan, dan dijawab secepatnya mungkin pertemuan minggu depan atau selanjutnya. Nah, itu sudah bagus menurut kami. Diucapkan oleh Ibu Rika, deltanya masuk, hanya sedikit masukan ketika kita melakukan sebuah kegiatan mungkin yang bisa dilakukan Ibu Rika menanyakan kesimpulan apa hasil hari ini, yaitu hasil diskusi hari ini apa, yaitu jadi si coachingnya atau gurunya bisa menunjukkan apakah tujuan yang ingin dia capai di tadi bisa ditemukan. Selebih itu semuanya sangat bagus. Tanya muncul, itu saja masukan dari kami. Terima kasih Ibu Desi selaku pengajar praktik telah memberikan umpan balik terkait pasca observasi kita pada hari ini. Demikianlah praktek aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.